Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang, kita kembali berjumpa dalam Renungan 79. Hari ini kita akan bersama-sama menyambut apa kata firman Tuhan buat membekali kita untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan tentunya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal 19. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yaitu terhasut. Dari kisah tentang Daud, kemudian juga ada Hanun. Ya, nah kisah dalam pembacaan ini kalau kita belajar, Daud ingin memberikan atau mengucapkan simpati atau rasa empatinya kepada seorang ayah daripada Hanun. Ayat pertama tadi dikatakan sesudah itu matilah Nahas. Nahas adalah ayah dari Hanun. Dan ketika Nahas ini meninggal, maka Hanun anaknya menggantikan dia menjadi raja. Ya, nah kita lihat di sini Hanun anak Nahas, raja Bani Amon ini. Kalau kita melihat waktu ayahnya hidup, dia bersahabat dengan Daud. Oleh sebab itu ketika Nahas meninggal, Daud memiliki keinginan untuk menunjukkan rasa persahabatannya itu supaya tidak terputus. Karena setelah Nahas meninggal, dia berharap dia akan tetap menunjukkan persahabatan atau berhubungan baik dengan keturunannya atau anaknya yang menggantikan dia menjadi raja Bani Amon ini. Tetapi apa yang kita dapat lihat dalam pembacaan ini Bapak Ibu, bahwa Hanun ternyata tidak sama seperti ayahnya Nahas. Karena waktu Daud hendak memberikan perhatian untuk turut menyampaikan, turut belasungkawa, turut berduka cita atas kematian ayahnya, tetapi Hanun ini mendengarkan pemuka-pemuka Bani Amon yang mengelilingi dia mengatakan bahwa Daud itu tidak bermaksud untuk melakukan hal yang baik, katanya. Daud itu hanya akan mengintai. Apakah kamu percaya kalau Daud itu hanya akan mengucapkan turut berduka cita? Ada hasutan dari pemuka-pemuka Bani Amon yang ada di sekitar dari Hanun. Ya, waktu dia menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, tentu saja banyak orang yang mungkin berusaha mengintervensi, ya, berusaha ngatur sama Hanun ini. Hati-hati, kamu menjadi seorang raja yang masih baru menggantikan ayahmu, tentu saja akan ada banyak orang yang menginginkan kerajaan ini atau menginginkan kejatuhanmu. Ada banyak hasutan-hasutan yang mungkin yang dialami oleh Hanun ini Bapak Ibu. Dan itu tertulis ya di dalam ayat yang ke-3 tadi dikatakan, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud itu hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?
hasutannya ini penuh dengan kata-kata yang negatif Bapak Ibu ya kalau kita lihat. Dan Hanun karena dia merasa orang pemuka-pemuka Bani Amon itu adalah orang-orang yang membantu dia, sehingga dia mendengarkan hasutan dari pemuka-pemuka. Hatinya, pikirannya terhasut oleh perkataan-perkataan negatif yang disampaikan oleh pemuka-pemuka Bani Amon ini. Terhasut itu dari kata hasut, artinya membangkitkan hati seseorang supaya menjadi marah Bapak Ibu. Nah, persamaan kata dari kata hasut itu adalah memanas-manasi, memancing, mempengaruhi, memprovokasi, mengadu domba. Bukankah ini adalah hal yang jahat Bapak Ibu ya? Hasutan yang disampaikan oleh pemuka-pemuka dari Bani Amon ini, dia berusaha memprovokasi, mancing ya, manas-manasi hati Hanun ini supaya tidak percaya dengan niat baiknya Raja Daud. Padahal Daud ini memiliki niat baik ya untuk bersahabat kepada anak sahabatnya. Tetapi hal itu tidak diterima dengan baik. Bagaimanakah perasaan kita Bapak Ibu waktu kita memiliki niat baik tetapi ternyata diterima dengan tidak baik? Tentu saja ini adalah sesuatu hal yang menyakitkan. Tentu saja ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah ya bisa kita terima. Dan Hanun dia terpancing. Hanun ini terpengaruh, dia terprovokasi dari hasutan orang-orang pemuka Bani Amon ini yang ada di sekitarnya. Nah, kita akan belajar orang-orang yang mudah terhasut itu orang-orang yang seperti apa. Orang-orang yang mudah terhasut itu adalah orang yang mudah percaya omongan orang lain. Ya, itu di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat tadi Bapak Ibu ya. Hanun dia percaya begitu saja. Dengan mudah dia percaya dengan apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka Bani Amon. Kemudian juga orang yang mudah terhasut itu adalah orang yang mudah terpengaruh, yang gampang sekali. Dia tidak punya pendirian, tidak punya prinsip, sehingga dia mudah sekali dipengaruhi. Dia mudah terpengaruh. Itu adalah orang-orang yang mudah sekali terhasut ya. Kemudian juga adalah orang yang tidak suka konfirmasi ulang. Dia ketika ada orang yang memberikan berita negatif langsung diterima begitu saja. Dia tidak berusaha menanyakan mungkin kepada orang lain atau menanyakan kepada yang bersangkutan mungkin ya. Dia langsung terima mentah-mentah apa yang didengar dari orang yang menyampaikannya. Juga orang yang suka menyepelekan, nanti ini bukan masalah buat saya, ini adalah hal kecil, ini perkara kecil, sehingga menggampangkan, menyepelekan. Sehingga waktu ada di saat-saat tertentu orang yang menghasut, mempengaruhi, manas-manasi ya, dia terpancing, mudah dihasut. Orang yang cepat berpikir negatif tentang orang lain ini juga sangat mudah sekali dihasut Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikirannya adalah selalu pikiran-pikiran negatif. Dari dirinya sendiri sudah punya pikiran negatif, sehingga waktu ada orang lain memberikan bumbu ya, memberikan tambahan-tambahan, dihasut dengan hal-hal yang sepertinya masalah itu dibesar-besarkan, maka dengan mudah orang yang pikirannya selalu negatif itu mudah sekali ya terbakar emosi, mudah sekali terhasut, mudah sekali diberikan omongan-omongan yang mungkin tidak baik dan mempengaruhi dia. Nah Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari dari pembacaan ini adalah situasi yang ada di sekitar kita. Seringkali ada orang-orang yang memberikan ungkapan-ungkapan yang baik, ada orang-orang yang juga terbiasa dengan perkataan-perkataan yang baik, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang ada di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang suka menyampaikan hal-hal yang dari sisi negatifnya. Kalau segala sesuatu, kalau kita mau cari-cari kesalahan, cari-cari hal yang negatif itu gampang sekali Bapak Ibu ya. Tetapi yang perlu kita belajar dari hal yang mungkin terlihat kurang, apakah yang bagian manakah yang kita bisa menjadikannya itu sebagai hal yang positif, itu yang perlu kita pelajari. Karena kalau perkara yang negatif itu tidak perlu dipelajari, pasti akan muncul dengan sendirinya Bapak Ibu. Nah oleh karena itu apa yang bisa kita jadikan sebagai sebuah kekuatan pendirian bagi kita adalah memiliki pemikiran yang positif supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang mungkin seringkali memiliki kesukaan
memberikan hal-hal yang negatif ya kepada kita. Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita harus dapat memilih yang manakah yang baik, yang bisa kita ikuti nasihatnya, yang bisa kita dengar, bisa kita praktekkan dan itu mendatangkan kebaikan bagi semua orang, ataukah kita bisa memilih yang tidak perlu kita dengar, tidak perlu kita pakai karena itu bisa menyesatkan atau bisa membangkitkan kemarahan orang lain. Itu yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini Bapak Ibu. Nah oleh karena itu waktu kita belajar tentang firman Tuhan juga kita bisa belajar hal positif apa yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran supaya kita tidak mudah terhasut. Yang perlu kita lakukan waktu kita mendengarkan, ya ada orang yang menyampaikan masukan, ada orang yang memberikan nasihat Bapak Ibu, maka kita harus dapat menyaring setiap masukan yang kita dengar. Tidak langsung kita terima mentah-mentah begitu saja ya Bapak Ibu. Kalau perlu maka kita juga bisa apabila ada berita-berita yang tidak baik atau berita atau omongan-omongan yang kurang baik, maka kita juga bisa dengan cara mengkonfirmasi ulang jika kita mendapatkan hal yang tidak baik itu supaya kita tidak menerimanya begitu saja sehingga kita menjadi emosi atau kita menjadi terpancing, terpengaruh, terprovokasi dengan hal yang tidak baik. Hal yang demikian itu mendatangkan hal yang negatif bagi kita tentu saja, merugikan kita, merugikan juga orang lain. Hanun dia menerima mentah-mentah setiap omongan-omongan dari pegawai-pegawainya, dari pemuka-pemuka Bani Amon ini Bapak Ibu, sehingga dia tidak menghiraukan, bahkan tidak lagi bisa melihat hal-hal baik atau niat baik yang ingin dilakukan oleh Raja Daud. Demikian kita juga Bapak Ibu, kalau kita tuh pikirannya selalu negatif, kemudian menerima perkataan orang yang negatif itu mudah terpengaruh, sampai kita itu kalau terbiasa seperti itu, kita tidak lagi bisa melihat ada hal-hal baik yang sebenarnya orang lain tuh melakukan bagi kita. Tetapi karena pikiran sudah negatif terlebih dahulu, maka yang baik itu bisa tertutup. Ini hal yang berbahaya Bapak Ibu. Kita harus berhati-hati. Kita harus memiliki kejelian dalam memandang, juga kepekaan di dalam kita mendengar, supaya kita tetap memiliki hal yang baik. Itu yang perlu kita pertahankan di dalam diri kita. Akibatnya apabila orang itu mudah terhasut, mudah diberitahukan hal yang tidak baik, terpengaruh ya, mudah terprovokasi. Akibatnya kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 itu bisa menimbulkan pertikaian banyak orang. Bisa menimbulkan, kalau di sini kisah ini adalah sampai menimbulkan perang. Kenapa? Karena waktu disampaikan orang-orang itu kepada Daud bahwa niat baiknya itu ternyata tidak diterima dengan niat baik, maka Daud menjadi marah. Waktu Daud menjadi marah, Hanun ini ketakutan, dia meminta bantuan kepada negeri Aram supaya berperang melawan Daud. Ketika berperang maka Daud menyuruh Ahab ya. Nah, kita lihat di sini bukan hanya satu atau dua orang yang terlibat, akibat orang mudah terhasut bisa melibatkan banyak orang. Ini adalah merupakan hal yang jahat Bapak Ibu, karena hasutan itu adalah mempengaruhi orang. Orang itu bisa 1, 2, 3 dan ternyata dampaknya itu bisa mempengaruhi banyak orang sampai tidak mendatangkan kesejahteraan. Ya, tidak mendatangkan kerukunan di sini. Terjadi pertikaian, peperangan, perpecahan karena apa? Akibat dari sebuah hasutan. Hasutan itu tidak selalu benar Bapak Ibu. Oleh karena itu apa yang kita dengar, apa yang seringkali kita terima mungkin lewat masukan-masukan orang-orang di sekitar kita, kita perlu hati-hati, perlu saring ya, perlu dengar baik-baik, perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah menilai, tidak salah menangkapnya. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Tidak semua omongan orang atau masukan-masukan orang, nasihat-nasihat orang itu semuanya itu benar Bapak Ibu ya. Karena itulah jangan sampai kita menjadi pribadi yang mudah terhasut sehingga mendatangkan hal yang tidak baik, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Mari kita berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah peringatan. Diri kita adalah umat yang berharga di mata Tuhan, maka kita mau melakukan segala sesuatu juga dengan hal-hal yang berharga, yang mendatangkan berkat, mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, bukan karena hasutan-hasutan yang tidak memberkati kita,
tetapi kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita terima firman Tuhan dengan sukacita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah kebenaran, firman-Mu yang menjadikan kami untuk belajar bahwa kehidupan kami ini diberikan oleh Tuhan dengan tujuan yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Tolong kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, untuk kami terus mempertahankan hal-hal yang baik dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami mendatangkan berkat, mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, tidak mudah terhasut oleh hal-hal yang tidak baik yang mempengaruhi kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada keluarga GPDI El Shaddai seorang penolong, supaya ia menyertai keluarga GPDI El Shaddai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ia menyertai keluarga GPDI El Shaddai dan akan diam di dalam keluarga GPDI El Shaddai untuk selama-lamanya. Biarlah kasih setia Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur, terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.